Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada lanjutan pertemuan yang kelima mata kuliah geometri dan kita namakan pertemuan 5.b yang akan membahas materi segitiga-segitiga yang kongruen atau kongruensi segitiga. Tujuan perkuliahan ini setelah mengikuti pembelajaran bagian ini diharapkan mahasiswa dapat yang pertama memahami konsep kongruensi segitiga. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami bukti dan mampu membuktikan beberapa teorema yang berkaitan dengan kongruensi segitiga dan juga problem atau masalah atau soal yang berkaitan dengan pembuktian pada konsep kongruensi segitiga. Kita mulai dari konsep kongruensi. Jadi bentuk atau bangun yang kongruen adalah bangun atau bentuk yang memiliki ukuran yang sama dan juga bentuk yang sama. Mereka secara tepat menjadi duplikat satu sama lain, atau mereka saling menjadi duplikat satu sama lain secara persis. Beberapa bangun yang kongruen tersebut dapat dipindahkan ke atas dari bangun yang lainnya sehingga bagian-bagian yang saling berkorespondensi dari kedua bangun tersebut itu sejajar secara persis atau bisa kita katakan berimpit secara persis atau tepat. Sebagai contohnya, dua lingkaran yang memiliki radius atau jari-jari yang sama itu adalah merupakan lingkaran-lingkaran yang kongruen. Atau contoh yang lain dalam kehidupan kita, misalnya kita membeli satu kardus keramik yang berisi beberapa keramik, maka keramik-keramik di dalam kardus tersebut maka bisa kita pastikan ya kemungkinan besar antar keramik keramik satu dengan keramik yang lain adalah saling kongruen karena memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Atau ketika kita membeli kertas HVS satu rem misalnya, maka lembaran kertas yang satu dengan kertas yang lain ya kemungkinan besar kongruen karena memiliki ukuran dan juga bentuk yang sama. Nah, kita akan membahas sekarang segitiga-segitiga yang saling kongruen. Konsep kongruensi sebenarnya juga pada bentuk atau poligon yang lain selain segitiga, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa misalnya keramik dan juga kertas itu merupakan segi empat yang saling kongruen dan juga poligon-poligon yang lain. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus untuk poligon yang paling sedikit sisinya yaitu segitiga. Nah, segitiga yang segitiga yang kongruen sebagaimana kita sebutkan di slide sebelumnya merupakan segitiga-segitiga yang memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Jika dua segitiga saling kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut mereka yang saling korespondensi ya, harus kongruen atau ukurannya sama. Jadi saya ulangi, jika dua segitiga adalah kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang saling berkorespondensi harus kongruen atau memiliki ukuran yang sama. Nah, ini adalah definisi secara lebih formal. Dua segitiga adalah kongruen jika 6 bagian 6 part atau 6 bagian dari
segitiga yang pertama adalah kongruen dengan 6 bagian yang berkorespondensi pada segitiga yang kedua. Definisi tadi bisa kita terjemahkan lagi secara lebih jelas. Apabila segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, itu akan dipenuhi jika dan hanya jika, berarti berlaku dua arah. Jika sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut F, dan sisi AB kongruen dengan sisi DE, sisi BC kongruen dengan sisi EF, dan sisi CA kongruen dengan sisi FD. Definisi bersifat reversible, artinya bisa dibalik. Jadi ketika diketahui dua segitiga kongruen, maka kita kita akan tahu bahwa keenam bagiannya ini kongruen. Jadi keenam bagian tadi adalah 3 pasang sudut dan 3 pasang sisinya yang berkorespondensi saling kongruen. Dan sebaliknya, jika diketahui keenam bagian ini kongruen, maka kita bisa katakan atau kita bisa simpulkan keduanya merupakan segitiga yang saling kongruen. Nah, di sini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dinotasikan dengan seperti ini. Kongruen di sini berarti segitiga ya. Kalau yang di atas ini berarti sudutnya kongruen, berarti ukurannya sama. Ini. Yang ini sisi kongruen, berarti maksudnya ukuran atau panjang sisinya sama. Kalau di sini segitiganya kongruen. Apabila keduanya memiliki sisi-sisi dan sudut-sudut yang berkorespondensi saling kongruen, sebagaimana yang sudah kita tuliskan di bagian atas ini. Ini mungkin penjelasan dari yang atas tadi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF apabila sudut A kongruen dengan D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut F, sisi AB kongruen dengan sisi DE, ini simbolnya atau simbol ukuran sama ya. Sisi BC kongruen dengan sisi EF dan sisi CA atau AC kongruen dengan sisi FD. Nah, korespondensi itu bisa kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Kita bisa lebih cepat karena ini mirip dengan sebelumnya. Jadi ketika titik A berkorespondensi dengan D, maka dituliskan seperti ini. B berkorespondensi dengan E, seperti ini. C berkorespondensi dengan F, kita notasikan seperti ini. Korespondensi di sini berarti mengacu ke besar sudut segitiga yang sama. Karena sudut A di sini sama dengan sudut D ukurannya atau kongruen, maka A korespondensinya dengan D. Sudut B ukurannya sama dengan sudut E atau keduanya kongruen, maka B korespondensinya dengan E. Sudut C karena ukurannya sama dengan sudut F, maka berkorespondensinya dengan C berkorespondensi dengan F. Nanti jika dibalik berkorespondensi seperti ini, maka tentu yang kongruen, pasangan-pasangan yang kongruen kita juga dapat mengetahuinya. Berikutnya adalah contoh, kita akan baca di sini. Untuk dua segitiga yang kongruen, titik-titik sudut atau vertices yang berkorespondensi adalah diberikan sebagai berikut. Ya, A berkorespondensi dengan D, B berkorespondensi dengan E, dan C berkorespondensi dengan F. Angkapilah masing-masing pernyataan berikut. Sebelah kiri bagian A, segitiga BCA kongruen dengan segitiga apa? Kemudian bagian B, segitiga DEF kongruen dengan segitiga apa?
Maka tentu saja dengan melihat pasangan sudut yang berkorespondensi di atas ini, kita bisa menjawab untuk bagian A, segitiga BCA kongruen dengan segitiga EFD. Dan bagian B, segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Tentu saja urutan titik-titik sudut pada segitiga harus menyesuaikan ya, agar nanti terutama ketika masuk materi kesebangunan atau similarity akan memudahkan kita untuk menentukan perbandingan sisinya. Jadi dalam hal ini misalnya bagian A, B tadi korespondensinya dengan E, C korespondensinya dengan F, dan A korespondensinya dengan D. Tentu mengacu ke informasi yang diberikan di soal. Nah, di sini ada dua segitiga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri segitiga ABC dan sebelah kanan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika kita perhatikan kedua segitiga ini, maka keenam bagian dari dua segitiga ini yang berkorespondensi adalah kongruen. Sudut C di sini kongruen dengan sudut C aksen, sama-sama siku-siku. Sudut B berkorespondensi dengan B aksen, sama-sama 37 derajat, sehingga kongruen. Tadi sudut C dan C aksen juga kongruen. Sudut A berkorespondensi dengan A aksen dan kongruen. Sisi AC berkorespondensi dengan sisi A aksen, C aksen, sama-sama memiliki panjang 3. Sisi BC berkorespondensi dengan sisi B aksen, C aksen, memiliki panjang 4 satuan. Dan sisi AP berkorespondensi dengan sisi A aksen, B aksen, memiliki panjang 5 satuan. Sehingga sesuai definisi bisa kita katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Baik, kita masuk ke postulat kongruensi segitiga. Postulat ini adalah pernyataan yang tidak membutuhkan bukti, artinya sudah menjadi kesepakatan yang bisa diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan, yang menjamin kita bahwa dengan postulat ini dua segitiga kongruen. Jadi tidak harus menggunakan definisi yang sudah kita sampaikan di depan bahwa keenam bagiannya harus kongruen, tetapi dengan melihat 3 unsur saja, maka kita bisa menentukan dua buah segitiga itu kongruen. Untuk postulat ke-12, di referensi kita dinamai dengan SSS. SSS baik maksudnya adalah side. Kita baca lebih lengkap postulat ini bunyinya, jika 3 sisi sebuah segitiga adalah kongruen dengan 3 sisi segitiga yang kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi kita bisa lihat pada sketsa di bawah ini, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi gambar ini panjang AB kongruen dengan A aksen, B aksen, panjang AC kongruen dengan panjang A aksen, C aksen, dan panjang BC kongruen dengan panjang B aksen, C aksen. Sehingga dari gambar di samping, nah karena ketiga pasang sisinya yang berkorespondensi adalah kongruen, maka dengan menggunakan postulat ini, kedua segitiga sebelah kiri ini, yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, keduanya kongruen. Kita berikan keterangan di sini menggunakan postulat side.
Postulat berikutnya, postulat ke-13, jika dua sisi and the included angle of one triangle, ini maksudnya adalah jika dua sisi dan sudut yang termasuk, ini maksudnya sudut yang diapit ya, yang diapit oleh kedua sisi tadi pada sebuah segitiga itu kongruen dengan dua sisi, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi pada segitiga yang kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi di sini unsurnya adalah sisi atau side, kemudian sudut, angle, dan sisi lagi atau side. Berbeda dengan postulat sebelumnya yang tanpa sudut, side, 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 atau sisi, sisi, sisi. Yang ini postulat ke-13, side, angle, side. Nah, kita bisa lihat pada sketsa di bawah ini, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, panjang sisi AB itu kongruen dengan sisi AB kongruen dengan sisi A aksen, B aksen, kemudian sudut A kongruen dengan sudut A aksen, kemudian sisi AC kongruen dengan sisi A aksen, C aksen. Jadi ini yang pertama adalah side atau sisi, segmen AB kongruen segmen A aksen, B aksen, kemudian sudut A kongruen dengan sudut A aksen, angle, kemudian yang ketiga sisi AC kongruen dengan sisi A aksen, C aksen, side lagi atau sisi. Maka dengan menggunakan postulat yang ke-13, kedua segitiga ini yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, keduanya kongruen. Kita berikan keterangan di sini SAS atau side, angle, side. Postulat berikutnya adalah postulat ke-14 berbunyi jika dua sudut dan sisi ya, sisi yang diapit ini ya, saya kurang tahu juga persisnya, tapi ini adalah sisi yang diapit oleh dua sudut ini pada sebuah segitiga itu kongruen dengan dua sudut dan juga sisi yang diapit oleh dua sudut pada segitiga yang kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi ada 3 unsur, yaitu sudut atau angle, kemudian side atau sisi, kemudian angle atau sudut. Seperti pada sketsa ini, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sudut A kongruen dengan sudut A aksen, kemudian sudut C kongruen dengan sudut C aksen, kemudian sisi yang diapit yaitu sisi AC kongruen dengan sisi A aksen, C aksen, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga aksen, B aksen, C aksen. Perlu diperhatikan posisi dari sisinya ya. Sisinya diapit oleh ya kedua sudut atau sudutnya terletak di ujung-ujung dari sisi yang kongruen. Bisa dilihat. Kita bisa back yang postulat ke-13. Yang ke-13 tadi sudutnya diapit oleh kedua sisi ya, yang side, angle, side. Jadi posisi sudutnya adalah diapit oleh kedua sisi. Baik, yang postulat 14 kita sudah bahas. Dan yang terakhir adalah teorema 311. Jika dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit, nah ini berbeda ya dengan postulat yang sebelumnya, postulat yang ini ya, postulat ke-14. Kalau postulat ke-14 di sini ya sisinya diapit oleh sudut ya,
atau boleh kita katakan sudutnya terletak di ujung-ujung dari sisi tersebut. Kalau ini teorema ini, maka sisinya bukan yang diapit oleh sudut. Baik, kita ulangi, jika dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit gitu ya, non included atau yang tidak termasuk gitu maksudnya ya. Tapi saya bahasakan lebih mudah dengan yang tidak diapit begitu. Sebuah segitiga itu kongruen dengan dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit oleh segitiga yang kedua, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen. Nah, ini misalnya sketsanya. Jadi segitiga TSR ya dengan segitiga HKJ, pasangan sudut yang sama adalah sudut S kongruen dengan sudut J, kemudian sudut T kongruen dengan sudut K, kemudian di sini sisi SR kongruen dengan sisi HJ. Kalau postulat sebelumnya tadi, postulat angle, side angle atau AAS, mestinya yang kongruen adalah sisi TS kongruen dengan sisi KJ. Kalau di sini misalkan ininya dihapus, diganti, yang sama panjang atau kongruen adalah sisi TS dan sisi KJ, maka kita menggunakan postulat angle side angle. Ya, tetapi di sini segmen atau sisinya itu bukan yang diapit ya, seperti ini posisinya. Atau boleh juga TR di sini ya. TR misalnya TR kongruen dengan KH. Maka untuk membuktikan ini mudah. Jadi letaknya tidak harus diapit ya. Panjang sisi yang saling kongruen. Nah, bukti sebagai latihan. Ya, ini mudah karena kita tahu bahwa jumlah ukuran sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Jika dua sudutnya kongruen, maka sudut yang ketiga ini pasti kongruen. Artinya di sini sudut R mudah dibuktikan bahwa besarnya sama dengan sudut H atau sudut R kongruen dengan sudut H. Akibatnya nanti berlaku kembali postulat angle side angle atau AAS. Dengan membuktikan nanti sudut R kongruen dengan sudut H, maka di sini berlaku AAS, sehingga otomatis menjamin bahwa teorema ini terbukti. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Pada video berikutnya kita akan membahas aplikasi atau penerapan konsep kongruensi segitiga pada teorema-teorema dan juga pada problem atau soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.